terkait dengan One Pesantren One Product. Ternyata juga didukung oleh pusat. Akhirnya di akhir 2021 keluarlah peraturan mengenai pesantren gitu kan. Termasuk juga Perda kita. Selama 5 tahun program pesantren yang mengikuti program OPOP itu 5.000. Seluruh pesantren Jawa Barat itu sekitar 8.000-an. Jadi ketika kita bilang 5.000 dan 8.000 kan menurut saya udah bagus gitu. Sepertinya memang ada indikasi dari provinsi-provinsi lain juga pengen mengadopsi program One Pesantren One Product untuk memberdayakan ekonomi pesantren di daerah masing-masing. Saya seperti itu. Pak Kadis jangan dulu balik, tapi harus menyampaikan dulu program OPOP kepada 300 pesantren yang ada di Sumatera Utara. Akhirnya saya tidak ikut pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar PRFM dan juga masyarakat Jawa Barat dimanapun Anda berada. Saat ini saya Muhammad Fauzi atau Mang Ewok berada di Jabar Comment Center, tentunya dalam program podcast catatan PRFM edisi Jabar Juara yang kita coba perdalam lagi tentang seperti apa mungkin beberapa program yang digagas sejak kepemimpinan Ridwan Kamil dan Ruzanul Ulum. Apakah sudah terasa dan nyata, terutama dari sisi usaha kecil dan juga berbagai kegiatan, bahkan ada beberapa kegiatan seperti OPOP ya, OPOP lalu juga kredit mesra. Seperti apa mungkin kemesraan yang akan kita coba hadirkan tentunya dalam podcast edisi kali ini. Sudah bersama kami alhamdulillah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat bersama Dr. Andas Kusmana Hartaji MM yang sudah berada di samping saya. Pak Tutus, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ewok. Ya, betul sekali. Waalaikumsalam Pak Tutus. Pak Tutus, kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun Bandung dingin ya Pak ya? Betul. Kalau subuh itu 15 derajat ya. Betul. Kalau dilihat. Luar biasa. Tapi menyegarkan. Betul, ditambah di sini juga dingin juga Pak ya? Dan juga biar menghangatkan suasana, biar kita tidak ngobrol berdua, alhamdulillah sudah bersama kami Guru Besar SBM ITB Profesor Wawan Dewanto. Prof Wawan, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik ya Prof? Sampurasun Mang Ewok. Sampes Prof Wawan, alhamdulillah ini sudah bersama kita. Kita akan coba ngobrol bareng ya bersama Pak Tutus terkait berbagai program dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dan juga program-program yang sudah dirancang oleh Kang Emil dan juga Pak U. Mungkin dari dari Prof Tutus ya. Dari Pak Kadis dulu deh. Pak Kadis mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih mungkin semacam komando dari Kang Emil dan juga program-program yang sebenarnya sudah coba dijalankan oleh Prof Tutus nih. Ya, salah satunya program strategis yang memang programnya Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil beserta Pak Ruzanul Ulum semenjak 2018 sampai dengan tahun ini untuk yang memang menjadi tugas kami, yaitu One Pesantren One Product. Selain tadi kredit mesra ya. Jadi memang dilatar belakangi dengan beliau sesuai dengan visi Jabar juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi ya. Jadi Jabar lahir dan batin. Jadi lahirnya itu adalah kredit mesra, batinnya adalah melalui pesantren. Karena begitu banyak pesantren di Jawa Barat, hampir 12.000 gitu kan. Jadi di awal 2018 Pak Ridwan Kamil melonsing namanya One Pesantren One Product. Nah di situ dilatar belakangi dengan selama ini pesantren itu hanya bersumber dari infak, sodako, hibah dan lain-lain. Pak Gubernur ingin merubah paradigma tersebut dengan bagaimana pelaku santri, masyarakat, dan juga pesantrennya dapat mandiri secara ekonomi. Makanya dilonsinglah 2018 akhir program One Pesantren One Product. Nah tugas kami ya beserta dengan tadi inovasi dan kolaborasi, akhirnya program tersebut melalui FGD, melalui pembentukan ya arahan beliau, pembentukan Pergub terkait dengan One Pesantren One Product. Ternyata juga didukung oleh pusat. Akhirnya di akhir 2021 keluarlah peraturan mengenai pesantren gitu kan. Termasuk juga Perda kita, Perda mengenai pondok pesantren. Dan ini juga membuka peluang dukungan sangat besar, iklim yang kondusif untuk berjalannya program One Pesantren One Product.
Baik. Tapi dari sekian banyak tadi ya, Pak Tutus, dari sekian banyak mungkin pesantren yang dinilai apa ya cukup bagus lah progresnya. Bahkan kalau saya tidak salah, tiap kunjungan Pak Presiden, Pak Menteri ini sering dikunjungi di daerah Soreang, atau Ciwidey. Jadi Ciwidey, ya? Melihat juga, makanya pada saat launching itu dilakukan di Al-Ittifaq. Jadi itu dijadikan role model. Ternyata beberapa pesantren di Jawa Barat juga sudah melaksanakan kegiatan ekonomi, dan inilah yang menjadi titik tonggak sebetulnya mereka-mereka yang pesantren yang cukup bagus waktu awal 5 ya, Al-Ittifaq, Nurul Iman, Al-Idrisiyah, terus di Kuningan gitu kan, itu juga membuat dan menjadi sasaran sebagai role modelnya. Itu yang menjadi tempat magang. Ya, jadi alhamdulillah melalui kegiatan ini kita susun SOP-nya, kita susun juga pergubnya, dan kita jalankan. Alhamdulillah Pak Gubernur menargetkan dan masuk ke dalam RPJMD selama 5 tahun program pesantren yang mengikuti program OPOP itu 5.000. Nah ini cukup tantangannya gitu, dijalankan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan alhamdulillah karena dukungan berbagai pihak termasuk akademisi, termasuk pelaku bisnis, termasuk juga pelaku pesantren itu juga mendukung kita, dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai 5.018. 5.018. Yang paling bisa dikatakan menonjol dan juga produk apa sih yang bisa kita banggakan dari setiap pesantren itu? Produk apa sih yang sebetulnya paling atau merata semua? Beragam ya. Beragam ya. Beragam, dari mulai pertanian, peternakan, perikanan, termasuk juga makanan, fashion gitu kan. Jadi hampir 10 dan 11 komoditas di pesantren. Tapi di pertanian sangat menonjol. Karena beberapa pesantren kebanyakan di pedesaan, kita juga mengarahkan bagaimana potensi lokal yang bisa tumbuh ya. Tujuannya bagaimana meningkatkan produksinya, kualitasnya, bagaimana memasarkannya gitu kan. Itu juga menjadi konsen kita di One Pesantren One Product. Makanya ada proses pendampingan, pelatihan, magang, juga kita berikan modal usaha gitu. Betul. Nah, itu dia berkat bisa dikatakan kebijakan dari Pak Gubernur dan Pak Wagub ya. Sangat mendukung sekali, karena kita juga jadi lebih enjoy gitu ya, melaksanakan tugas, arahannya dan terbayang juga. Terus kita juga didukung oleh tim yang sangat solid gitu. Dukungan beliau begitu luar biasa. Nah, baik. Nah, sekarang seperti apa mungkin Prof Wawan nih melihat berbagai program ya dan juga kebijakan yang dilakukan oleh Kang Emil dan juga Kang UU berkaitan dengan tadi OPOP, kredit mesra dan sebagainya. Seperti apa mungkin pandangan dari Prof Wawan? Baik, saya melihat bahwa ketika kita membangun ekonomi itu ada 2 paradigma yang berjalan beriringan. Satu, mengejar pertumbuhan ekonomi, yang kedua, mengejar pemerataan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu biasanya dari industri ya, sehingga industri besar, menengah besar itu yang dikembangkan. Sedangkan ketika pemerataan ekonomi, maka saya melihat program tadi One Pesantren One Product, kredit mesra, UMKM juara, Koperasi Juara itu merupakan program yang tepat untuk pemerataan ekonomi. Saya melihat bahwa dalam pemerataan ekonomi di Jawa Barat saya lihat ada program yang mengarah ke sektor real, ada sektor keuangannya. Jadi kalau sektor real, misalnya tadi One Pesantren One Product, UMKM Juara, Koperasi Juara itu sektor real. Kemudian sektor pembiayaannya tadi kredit mesra, kredit masyarakat ekonomi sejahtera. Jadi dengan dilihat dari pengembangan sektor real dan sektor keuangan, diharapkan pemerataan ekonominya bisa lebih baik, itu seperti itu. Baik. Apalagi kalau bisa dikatakan berkaitan dengan hal-hal seperti tadi itu memang butuh dukungan apalagi dari pimpinannya ya, ketika mungkin bisa mengkomunikasi antara dinas dengan pihak perbankan yang kebetulan kan BJB ya kalau saya tidak salah ya Pak Tutus ya, dengan BJB. Salah satu dengan BJB. Artinya kan bisa dikatakan 2 pemimpin di Jawa Barat ini cukup concern ya. Kalau Prof, apa memandang hal yang sama atau seperti apa nih terkait kebijakan ini? Baik. Saya melihat tadi bahwa beberapa program tersebut tadi kan mengarah ke pemerataan ekonomi. Betul. Saya melihat yang khas adalah unsur kolaborasi gitu. Jadi misalnya One Pesantren One Product, kolaborator utamanya itu saya lihat dari koperasi pesantren. Jadi beberapa koperasi pesantren yang sudah maju, sudah advance itu jadikan role model. Tadi Pak Kadis mengungkapkan ada Al-Ittifaq, kemudian Al-Idrisiyah di Tasik, kemudian Darut Tauhid di Kota Bandung, Husnul Khotimah di Kuningan,
Nurul Iman di Bogor gitu. Kemudian misalnya program UMKM Juara itu kolaborasi dengan pemerintah kota kabupaten di seluruh Jawa Barat gitu. Kemudian program Kredit Mesra Pemprov dalam hal ini Dinas KUK saya lihat sangat berkolaborasi dengan BJB gitu, Bank Jabar dan Banten gitu. Jadi saya lihat yang khas itu adalah kolaborasi gitu, dan kolaborator ya tentu disesuaikan dengan programnya seperti itu. Nah, kami juga dari kampus beberapa kali kita juga diajak kolaborasi di program-program tersebut gitu. Seperti itu. Jadi melibatkan apa ya, kolaborasi pentahelik ya berarti patutusnya. ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government sendiri, dan terus terang media juga. Media. Jadi ABCGM ya Pak ya, betul. Jadi bisa dengan kolaborasi yang dibangun untuk tadi yang menjadikan Jabar juara begitu Pak Tutus ya. Tapi Pak Tutus balik lagi bicara soal mungkin ya kendala gitu kan, pasti kan dalam suatu proses pasti ada kendala. Itu kan 5 tahunnya ya, waktu yang jadi inilah ya, singkat seperti apa mungkin kendalanya. Di tahun pertama betul. Karena kita juga mencoba dengan audisi, namanya juga audisi ya. Jadi untuk rekrutmen kepesertaan saja audisi melalui online. Ini kendala pertama, kebiasaan pemanfaatan teknologi informasi pada saat 2019 itu agak sulit. Banyak juga yang selama ini kebiasaan pesantren kan dia hanya menyampaikan proposal gitu kan. Terus juga inginnya dukungan dana begitu langsung, tapi alhamdulillah kendala itu dapat teratasi gitu dengan pendekatan karena kita juga rekrutmen pendamping. Jadi sebelum daftar itu kita juga lakukan pendekatan langsung bahwa cara mendaftarnya seperti ini. Tapi juga di 2020 agak aman karena pada saat itu terjadi Covid ya, walaupun anggaran sedikit menurun, tapi di balik musibah ada berkah. Orang terpaksa harus memanfaatkan teknologi informasi. Nah, disinilah salah satu keuntungan kita pada saat pendaftaran melalui online itu sudah tidak ada masalah lagi. Ya, pada saat juga di pelatihan magang di 5 pondok pesantren yang tadi jadi role model, itu kebiasaan mereka untuk merubah mindset. Oh, ternyata beberapa pesantren yang berhasil selain juga dia mempunyai tugas pokok sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, dia sebagai lembaga pemberdayaan. Tanggung jawab dia untuk membiayai. Bagaimana tidak hanya mengandalkan hibah, tidak hanya mengandalkan bansos, tapi juga ada potensi-potensi di sekitarnya. Apalagi kan di desa itu banyak lahannya sangat luas. Terus juga dia lembaga pendidikan mudah menerima ilmu gitu kan. Ya, terus juga ada peran kiai juga. Kalau kata kiai lakukan pasti nurut gitu. Jadi disiplinnya sangat luas. Itu juga potensi-potensi yang dimiliki oleh pesantren. Akhirnya alhamdulillah berkat dukungan Pak Gubernur sudah membaca ke depan gitu. Ternyata tidak lulusan pesantren itu santri-santri kan tidak semuanya mudah-mudahan jadi ustadz kan. Tapi kalaupun jadi ustadz, pada saat dia keluar punya bisnis kan dakwahnya juga jadi tenang gitu. Gitu. Jadi mandiri santrinya, mandiri masyarakatnya, mandiri pesantrennya itu sendiri secara ekonomi. Secara ekonomi. Tapi jadi keuntungan nggak sih punya gubernur yang banyak orang bilang kan gubernur selebgram lah, dengan pengikut banyak. Itu kan kalau saya lihat kan di tiap hari, tiap postingan itu kan pasti ada mempromosikan produk-produk ya. Itu jadi privilege gak sih bagi para ini? Jelas ya, apalagi program strategis ini termasuk produk UMKM ya, Pak Prof ya. Jadi pada saat di endorse oleh beliau itu gitu, gratis kan? Gratis ya. Gratis lah, udah mulai bener. Jadi sangat luar biasa lah. Itulah salah satunya, salah satu saja keuntungan. Tapi sebetulnya banyak hal yang termasuk juga iklim yang kondusif, memberikan motivasi, memberikan pemahaman dia karena memang mungkin latar belakang beliau juga cucu dari seorang kiai juga memahami kondisi itu ya. Termasuk Pak UU ya. Jelas dia orang pesantren. Panglima santri lagi kan. Jadi dua ini klop gitu. Untuk bagaimana program ini alhamdulillah cukup berhasil menurut saya ya. Tapi barangkali melihat akademisi berbeda mungkin ya. Tapi Pak Tutus kita dalami juga soal apa ya? Karena kan setahu kami dan kami pun pernah baca di beberapa media dan juga keterangan Pak Gub langsung tentang mangga silakan entah itu yang berkaitan dengan OPOP ataupun yang lain berkaitan dengan masyarakat yang mau pakai nama saya
yang mau masang foto saya di dagangannya tuh dipersilakan. Nah itu ada nggak requestan dari contohnya yang entah itu OPOP dan juga mungkin ini ya usaha kecil di Jawa Barat, Pak saya boleh nggak namain Cilok Emil misalnya atau Batagor RK. Nah itu ada nggak sih Pak yang bisa minta izin atau langsung pakai langsung? Ada ya di produk UMKM ya. Ada ya? Hah? Cilok ya. Cilok Emil mereknya. Jadi memanfaatkan ikon kan sudah ada izin gitu. Termasuk juga program OPOP ada namanya Gedung OPOP. Gedung OPOP yang di Tasik gitu kan. Dia sebagai peserta 2019 juara, tapi sekarang kita juga jadi role model dan juga menjadi tempat pelatihan. Jadi kita bertahap dari awalnya 5 ya. Kita terus dia jadi juara provinsi, kita jadikan tempat magang juga. Gitu ya. Jadi alhamdulillah dari 8.000 yang sudah punya NSPP nih pesantren, walaupun faktanya lebih dari 10 ribuan atau sekitar 12.000, tapi alhamdulillah masuk menjadi peserta program sebanyak 5.018. Nah, 2018 siap baik. Tapi Prof Wawan tadi Pak Kadi sudah sudah mengklaim ya bahwa istilahnya program berkaitan dengan OPOP dan juga untuk pendukung usaha kecil di Provinsi Jawa Barat terbilang bagus, aman dan lancar dan juara tentunya. Nah dari sudut pandang akademis sendiri melihatnya apakah kira-kira sudah baik atau seperti apa? Iya, tentu setiap program itu banyak sisi positifnya dan ada sisi yang perlu ditingkatkan ya. Kalau saya lihat sisi positifnya itu kan istilahnya TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif gitu. Terstrukturnya kan memang ada tahapan-tahapannya ya, tadi ada audisi misalnya. Jadi bukan semua bisa daftar, tapi kan yang ikut program akhirnya kan diseleksi lewat audisi gitu. Dan kemudian penentuan juaranya juga lewat audisi gitu, seperti itu. Kemudian sistematis, saya lihat program OPOP ini yang menang kan bukan hanya mendapat istilahnya bantuan modal, tapi kan ada paketnya ya, ada pelatihan, ada magang, ada pendampingan, kemudian ada akses pasar dalam bentuk pameran, dan nanti ada temu bisnis seperti itu. Jadi kemudian saya lihat masif karena tadi angkanya 5.000, saya pikir seluruh pesantren Jawa Barat itu sekitar 8.000-an. Jadi ketika kita bilang 5.000 dan 8.000 kan menurut saya udah bagus gitu. Nah, jadi saya lihat dari sisi itu ya, bahwa itu terstruktur, kemudian sistematis dan masif gitu. Seperti itu dalam program. Nah, tentu yang perlu tindak lanjut ke depan, yang penting adalah istilahnya keberlanjutan gitu. Sebenarnya dari Pemprov juga sudah mulai ada mulai ada tahap awal, yaitu dengan merangkul komunitas-komunitas yang ada, misalnya Pusko Pontren, kemudian masyarakat ekonomi syariah seperti itu. Kemudian sehingga nanti harapannya ke depan interaksi baik sesama pesantren, interaksi pemerintah dengan koperasi pesantren tetap terjaga gitu. Jadi istilahnya kalau bahasa bisnisnya kan network jaringan bisnis di antara sama pesantren bisa terjaga, kemudian juga silaturahmi dengan Pemprov tetap terjaga gitu. Jadi saya pikir Pemprov Dinas KUK dalam hal ini udah mulai mempersiapkan gitu program keberlanjutan tadi dari Pusko Pontren, kemudian ada SEP ya, Syarikat Ekonomi Pesantren gitu. Jadi saya lihat action-actionnya ke arah sana gitu, seperti itu. Baik, tadi ngomongin keberlanjutan, harapan dari ini akademisi ya Pak. Pak Tutus jangan menjawab. Lebih baik berlanjut atau tetap berlanjut di sini, atau berlanjut di DKI, atau berlanjut di Cawapres? Tadi kan keberlanjutan ya Pak ya? Iya. Saya fokus di keberlanjutan program ya. Saya lihat gini, selama jadi akademisi mah boleh ya. Kalau saya keberlanjutan program ya. Saya lihat bahwa program One Pesantren One Product, kemudian Kredit Mesra ini kemarin sempat mendapat penghargaan KIPP ya, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara gitu.
Dan sejak mendapat penghargaan tersebut, beberapa provinsi ini datang ke Jawa Barat untuk studi banding gitu. Mereka juga ingin mengembangkan studi Bandung, studi banding. Studi banding ya. Studi banding di Kota Bandung ya. Iya, Bandung. Jadi dengan studi banding ini ya sepertinya memang ada indikasi dari provinsi-provinsi lain juga pengen mengadopsi program One Pesantren One Product untuk memberdayakan ekonomi pesantren di daerah masing-masing. Saya seperti itu. Nah ini jadi sebetulnya sudah terkenal secara nasional ya. Walaupun OPOP itu ada dua, Jatim sama Jawa Barat. Tapi ternyata yang lebih menggema itu OPOP-nya Jawa Barat. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan perjanjian MOU antar gubernur. Kita tindak lanjuti dengan PKS, perjanjian kerjasama antara kita dengan provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Barat, terus juga Kepulauan Riau gitu kan. Makanya Dinas KUK bukan sombong nih, juara terkait dengan perjanjian kerjasama. Nah di situ salah satunya adalah One Pesantren One Product. Termasuk di Medan tindak lanjut dari ini mulai besok ada pelatihan mengirimkan para pesantren untuk magang di Darul Tauhid. Itu salah satunya. Kita waktu itu saya kunjungan dengan Pak Gubernur ke sana dan alhamdulillah kita sampaikan program OPOP dan Pak Gubernur Sumatera Utara itu meminta kepada Gubernur Jabar ke Pak RK untuk Pak Kadis jangan dulu balik tapi harus menyampaikan dulu program OPOP kepada 300 pesantren yang ada di Sumatera Utara. Akhirnya saya tidak ikut pulang. Saya sehari tinggal dan saya menyampaikan program OPOP dan sangat tertarik ya untuk di Sumatera Utara dan bentuknya memang dari Aceh dari ini juga ingin hadir di Jawa Barat terkait dengan program. Jadi sebetulnya sudah menasional nih ya programnya ya kalau saya berbicara berprogramnya gitu kan dan ini bisa dijalankan di setiap wilayah se-Indonesia kelihatannya gitu kan kalau memang kesempatannya secara PKS saya sudah melaksanakan itu termasuk ke Bali walaupun itu ya termasuk yang mesra itu sudah kerjasama dengan Bali jadi perjanjian kerjasamanya dengan beberapa termasuk dengan NTB juga mengirimkan jadi OPOP itu yang juara itu bukan hanya ikut pelatihan ikut magang diberikan modal tapi pemasarannya juga kita arahkan untuk setiap event-event yang ada di nasional kita ikut sertakan OPOP ikut bahkan kita pernah juga ngajak ke Italia ya terus juga ke Turki ya untuk menyebarkan termasuk juga temu bisnisnya. Betul. Jadi kayaknya perlu ditambah ya Bu Ade ya. Dinas usaha kecil M-nya itu menasional dan mendunia itu berapa banyak? Betul, kedah nama. Betul. Pak Gub segera diganti nama ininya ditambahin ya nomenklaturnya ya. Tapi mungkin tadi untuk mungkin nanti di sesi berikutnya di sesi terakhir kita akan coba tanyakan karena tadi total pesantren ada 8.000-an tadi. 8.000 yang sudah punya nomor sertifikat pesantren ya. Tapi sebetulnya yang di luar itu juga sekitar 12.000 Jawa Barat tuh. Oh 12.000. Ya, tapi kita prioritaskan kita sudah kerjasama dengan Departemen Agama bahwa minimal yang sudah punya nomor sertifikat pesantren NSP gitu agar bisa mengikuti dan juga nanti termonitor juga oleh Departemen Agama. Karena pasti yang lain kan pesantren orang mah henteu ai batur mah bisa nanti kita coba jelaskan ya Pak Tutus ya. Kita nanti akan coba hadirkan tentunya dalam podcast catatan PRFM edisi Jabar Juara apakah UMKM ya M-nya tuh menjadi bukan menengah lagi ya Pak ya. Menasional dan mendunia ya berdasarkan dengan dengan tadi sudah banyak sekali di nasional yang ingin mengadopsi OPOP dan juga bahkan di dunia tadi ya Pak ya mungkin ada juga yang kenapa sih Jawa Barat bisa seperti ini nanti kita coba temukan jawabannya usai informasi berikutnya tetap bersama kami dalam program podcast catatan PRFM edisi Jabar Juara. Ya kita lanjutkan kembali perbincangan terkait berbagai program-program juara yang kabarnya sudah menasional dan juga mendunia. Akankah hal ini pun tentunya berdampak baik tentunya harapan kita bisa berdampak baik khususnya untuk masyarakat ya yang ada di Jawa Barat. Tapi tentunya kita tadi banyak sekali ngobrol tentang OPOP gitu ya. Dan juga mungkin bagaimana caranya OPOP ini bisa terus makin mengakar, bisa terus makin tersebar di Jawa Barat. Nah, seperti apa mungkin Pak Tutus? Ya, jadi keberlanjutannya sebetulnya ini program sudah masif ya, sudah kita lakukan sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan yang kalau bahasa saya birokrasi itu teknokrat. Aturannya kita gunakan sedemikian rupa hingga inovasi tidak melanggar teknokrat, tidak melanggar regulasi.
kita makanya dari dukung dari mulai undang-undang pesantren, terus juga Pergub, terus juga Perda, terus aturan-aturan SOP segala macam kita penuhi, dan alhamdulillah kita nggak usah khawatir dengan inovasi, makanya Jawa Barat itu terkenal dengan inovasi dan kolaborasi. Jadi intinya kita akan terus berlanjut, dan juga selain itu juga alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa kita dapat 45 top kompetisi inovasi KIPP ya dari Menpan RB. Satu lagi sebetulnya yang unggulan itu adalah kredit mesra, memesrakan batin dengan lahir ya gitu kan. Lahirnya tadi one pesantren one product, batinnya dengan kredit mesra, memesrakan Jabar, dan alhamdulillah ini sudah tersebar hampir 5 provinsi ya gitu kan. Dilatar belakangi dengan banyaknya masyarakat yang sulit mengakses pembiayaan gitu, termasuk juga ibu-ibu gitu kan, terus juga terkena rentenir segala macam. Pinjol banyak. Iya kan, Pak Gubernur dengan Pak UU juga melihat kondisi tersebut gitu, dan punya kekuatan di kenapa tidak dimanfaatkan saja. Ini salah satu inovasi dari beliau, dan memang kita juga mulai mengidentifikasi dan dilakukan sama prosesnya dengan kita membuat satu diskusi untuk menentukan nih program ini sebaiknya bagaimana. Ya, jadi akhirnya ditemukanlah model pembiayaan yang memanfaatkan juga kerjasama dengan Bank Jabar gitu kan. Jadi ini adalah kita sudah alhamdulillah tahun ini sudah tersalur hampir 66 M ya kepada 5 provinsi, termasuk juga tempat ibadah hampir 2.000 sekian ya. Jadi masyarakat sejahtera itu prioritasnya memang sasarannya kepada tempat ibadah, kelompok-kelompok usaha yang ada di tempat ibadah, baik gereja, baik yang terbanyak adalah masjid, ada juga kelenteng, ada juga pura. Makanya ini sudah juga menyebar ke Bali gitu kan, sudah ke Medan gitu kan, Banten juga itu sudah menyebar. Jadi alhamdulillah kredit mesra sudah mengindonesia juga gitu. Betul. Selain tadi pesantren. Betul. Jadi menasional juga ya Pak? Menasional, dan kelihatannya tanda kutip ya, ini juga diadop dengan KUR ultramikro. Karena ini kreditnya tanpa bunga, tanpa jaminan. Enjoy pisan banyak. Iya, kan selama ini masyarakat agak susah gitu ya. Untuk kreditnya sangat murah, dan kreditnya tanpa bunga, tanpa jaminan. Dan ini tahun-tahun kemarin KUR ultramikro kelihatannya melihat kondisi mesra yang ada di Jawa Barat. Jadi sudah otomatis nasional lah ya, gitu kan. Betul. Nah, Prof Wawan melihat program kredit mesra sendiri, kira-kira apa nih yang perlu entah itu diapresiasi dan juga dievaluasi ini untuk tadi yang memaksimalkan ya Pak Tutus ya, memaksimalkan program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini? Saya melihat positif program ini ya. Jadi karena tadi kan saya bilang bahwa di awal bahwa ada program ekonomi real sama keuangannya. Kalau real tadi kan one pesantren one product, UMKM juara, koperasi juara gitu. Kemudian dari sektor keuangan tadi kredit mesra, masyarakat ekonomi sejahtera. Dan ini segmennya kan istilahnya ultra mikro gitu. Jadi kan kalau biasanya kalau usaha menengah, usaha besar itu yang diakses kredit komersil. Kalau usaha kecil yang diakses KUR ya, kredit usaha rakyat. Nah ini di bawahnya lagi usaha mikro, usaha ultramikro diberi layanan kredit mesra ini. Saya melihat Pemprov Jabar dalam ini Dinas KUK ini jeli gitu melihat mencari partner gitu. Jadi kejelian mencari partner gitu. Sehingga bekerjasama dengan BJB gitu. Dan saya lihat kolaborasi Dinas KUK dan BJB ini bukan hanya di kredit mesra, tapi ketika program UMKM juara ini kolaborasinya juga sampai ke kota kabupaten gitu. Cabang-cabang BJB juga kolaborasi dengan dinas kota kabupaten untuk menyukseskan program ini. Seperti itu. Jadi emang program ini bisa mengakses segmen pasar yang selama ini unbankable gitu. Nah, dengan kredit mesra ini tentu bisa mengakses segmen tadi yang lebih bawah lagi, ultramikro gitu. Dan di sini gitu, jadi yang mengawasin, jadi bukan hanya dari Dinas KUK, BJB, kemudian langsung ke penerima manfaat atau kreditor, tapi tadi ada fungsi tempat ibadah yang membantu Dinas KUK dan JB untuk mengawasi supaya
proses pemberian kreditnya lancar, pengembaliannya juga lancar gitu. Jadi ini bukan hadiah, bukan hibah, tapi kredit. Betul. Seperti itu. Sehingga memang harus dikembalikan nanti untuk diputar ke masyarakat yang lain lagi yang lebih membutuhkan. Nah, saya lihat dari Dinas KUK itu win-nya adalah ini program bisa mengakses ke usaha-usaha ultramikro. Bagi BJB juga nanti ketika usaha ultramikro ini naik kelas gitu ke kecil, bisa mengakses kredit KUR atau kredit komersil BJB gitu. Jadi bisa ada win-win gitu. Jadi maka saya melihat bahwa ini kejelian untuk membuat kolaborasi yang win-win gitu. Jadi penilaiannya kurang lebih well gitu lah ya. Termasuk memang dukungan pemimpin ya. Betul. Saya merasa sangat didukung gitu untuk program ini ya, karena UMKM kita cukup banyak di Jawa Barat, 4,6 juta dan kebanyakan memang di mikro dan ultramikro. Jadi bagaimana memanfaatkan BJB ini ya, karena punya sumber pembiayaan. Di awal memang pakai CSR gitu ya, hanya sedikit, tapi tahap selanjutnya memang memanfaatkan dana pihak ketiga. Jadi ini yang membuat kita juga disupport terus, karena ini kebijakan kan pasti kita juga harus ada kebijakan lingkungan iklim yang kondusif. Pak Gubernur mendukung, mengarahkan, dan kita membuat regulasi yang sedemikian. Akhirnya alhamdulillah BJB juga memanfaatkan, dan ini yang terbaik itu dengan tanpa bunga, tanpa jaminan, NPL-nya itu di bawah 2%. Jadi selama ini dianggap bahwa ultramikro itu NPL-nya cukup besar. Tidak terbukti gitu kan. Hasil laporan kami karena setiap sebulan sekali BJB juga melaporkan ke kami, kita bareng-bareng melakukan evaluasi, dan alhamdulillah termasuk juga bisa menyebar ke hampir 5 provinsi, 2000 termasuk juga di 27 kabupaten kota. Ya, termasuk juga hampir sekarang sudah 15 ribuan ya pelaku UKM yang memanfaatkan kredit ini, kan cukup besar gitu. Baik. Tapi ada pesan lagi nggak Pak? Kira-kira apa yang belum terekspos untuk berbagai program atau? Ya, di kita sekarang juga kita kerja UKM juara ya, terus kita lakukan dan hampir cukup banyak. Dia juga meningkat onboardingnya, meningkat ekspornya, ke tenaga kerja juga sama, termasuk OPOP tadi, penyerapan tenaga kerja juga cukup banyak. Ya, terus di UKM juara, di koperasi, kelihatannya ke depan support juga terkait dengan program strategis ini agar maintenance yang agak susah ini kan, maintenance yang kita juga harus terus konsen karena masyarakat selalu berharap bagaimana program ini bisa berkelanjutan. Betul. Harapannya itu ya berkelanjutan, apalagi kan jelang masa kita nggak tahu nih ya apakah tetap di sini ataupun kemana, kita nggak tahu ya. Tapi mungkin dari Prof Wawan dulu nih, mungkin apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Emil mungkin untuk meminta dia di sini 5 tahun lagi, atau pesan apa nih agar tadi ya UMKM usaha kecil di Jawa Barat bisa juara menasional dan tetap mendunia? Ya, saya melihat bahwa Kang Emil ini sangat concern untuk membina usaha-usaha tadi yang terkait pemerataan pembangunan ya, pemerataan ekonomi, beliau sangat concern terkait koperasi pesantren, UMKM, BUMDes gitu. Tentu saya berharap gitu dimanapun Kang Emil gitu tetap akan memberi manfaat bagi usaha-usaha mikro, usaha kecil, koperasi pesantren, BUMDes seperti itu gitu. Jadi saya yakin, saya berharap bahwa dimanapun nanti Kang Emil setelah ini tetap bisa memberikan sesuatu bagi pemerataan ekonomi Jawa Barat maupun di Indonesia, seperti itu. Jawa Barat dan Indonesia ya. Untuk Pak U. Biar sama ya untuk Pak U ya. Baik, untuk Pak UU tentu terima kasih bahwa selama 5 tahun ini juga berkolaborasi dengan Kang Emil, juga berusaha memajukan ekonomi masyarakat termasuk ekonomi pesantren ya, melalui pesantren One Product gitu. Jadi saya lihat kolaborasi kerjasama di antara mereka berdua ini timnya bagus gitu, seperti itu. Jadi kita tunggu saja ya arahnya kemana ya. Pak Tutus, apa nih pesan untuk ya pemimpin kita ya yang tentunya 5 tahun waktu yang singkat ya Pak Tutus ya untuk
bergerak untuk membangun Jawa Barat gitu. Mangga Pak Tutus. Jadi saya bangga punya pemimpin yang akur ya. Dwi tunggal kelihatannya, saling mengisi gitu kan. Jadi kitanya juga dalam melaksanakan tugas, termasuk juga melaksanakan program-program strategis, sangat enjoy, tenang, dan bisa kreativitas kita, inovasi kita juga dapat tumbuh di sana. Dan sekarang kan program kita sudah berjalan nih ya, termasuk di sektor bidang saya ya, sudah berjalan. Kalau diasumsikan sebagai mobil saja, akinya sudah, bensinnya terisi, pengemudinya sudah siap. Tinggal barangkali kalaupun nanti Pak Gubernur ada yang lain, kan kita juga tinggal gas saja kalau pengen cepetan gitu. Jadi sudah mapan gitu. Jadi kelihatannya ini membuat tantangan ke depan, barangkali keberlanjutan ke depan, dan mudah-mudahan juga pemimpin ke depan juga memahami kondisi ini dan tinggal enak gitu ya. Tinggal nanti ada inovasi baru, ketemu baru, karena memang kan kita juga perubahan ini harus kita lakukan terus ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah bersama kami dalam podcast Catatan PRFM edisi Jabar Juara, dan juga Guru Besar SBM ITB Prof. Wawan Dewanto juga terima kasih sudah hadir di podcast PRFM. Kapan-kapan kita jumpa Pak. Siap. Di studio kita ngobrol lebih dalam tentang kira-kira apa nih hal yang perlu terus digali lagi, dan juga peran serta masyarakat ya, mungkin dalam hal memberikan masukan dan sebagainya, itu sangat dinantikan juga oleh pemerintah tentunya. Demikian mungkin para pendengar PRFM dan juga warga Jawa Barat, perbincangan kami dalam podcast PRFM edisi Jabar Juara. Semoga nanti kita bisa angkat juga berbagai sisi juga berkaitan dengan berbagai program. Anda pun mangga ya, kami ingatkan kembali, Anda pun mangga bisa request ya, misalkan Tekang di podcast berikutnya undang A, B, dan C, atau misalkan untuk undang Kang Emil juga atau Pak U juga. Semoga nanti kita bisa berbincang ya bersama Pak Gub dan Pak Wagub untuk lebih mendalami seperti apa mungkin kepuasan ya secara pribadi maupun secara government tentang pemerintahan di Jawa Barat selama 5 tahun ini tentunya pendengar PR. Demikian mungkin Samad Fauzi, Pak Tutus dan juga Prof. Wawan ucapan terima kasih, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam untuk Anda dimanapun Anda berada. Haturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.